lagi di kata dokter, kita baru saja bicara agak panjang ya dengan dokter sehubungan dengan bagaimana kalau anak kita sakit, kita harus bawa ke dokter anak, apa yang harus diperhatikan dan yang seperti apa. Sebenarnya kita punya 2 orang narasumber. Satu lagi adalah dokter Gorga yang belum kita ajak ngomong nih dokter Boyke. Padahal bagaimana ceritanya hamil di zaman pandemi ini. Apalagi dari mulai yang hamilnya muda sama yang hamilnya barangkali juga udah hamil yang udah trimester 3 nih. Udah repot banget kan seperti itu. Bagaimana? Iya. Ya Dokter Gorga, dan juga apakah memang betul kalau bisa jangan hamil dulu katanya kalau di masa pandemi ini. Silakan Dokter. Gimana? Ya Dok, terima kasih Dokter Boyke, Dokter Lula. Jadi sebenarnya hamil pada masa pandemi ini untuk pencegahannya, untuk mencegah terinfeksinya itu sebetulnya hampir sama sih dengan populasi umum ya. Jadi yang pertama kita harus tahu dulu, COVID-19 ini kan penularannya karena droplets. Ya. Kalau airborne masih dalam penelitian, biasanya di rumah sakit kalau ada tindakan anestesi di kamar operasi, ya, atau batuk, ya, dalam jarak yang dekat bisa menimbulkan airborne. Tapi kalau droplets, artinya kita harus menjaga kebersihan terutama, cuci tangan, ya, dengan sabun di air yang mengalir, pastikan pakai masker ya, untuk menghindari penularan dari orang lain maupun kita, seandainya kita OTG ya, karena katanya dari data 70% sampai 80% itu orang tanpa gejala pada pasien-pasien COVID. Nah, dan yang paling penting pada pasien ibu hamil, mungkin harus di-enjoy ya masa-masa kehamilannya, hati dan pikiran harus nyaman. Karena harus stay positif, masa-masa ini kan pasti akan lewat, masa pandemi ini. Jadi harus menjaga, jangan terlalu bawa stres, ya, karena stres yang berlebihan akan mempengaruhi sistem imun juga. Ya. Ya, Dok, maaf nih Dok ya, bicara mengenai jangan stres agak susah tuh ya Dok. Tapi kalau sejauh ini ya Dok ya, kalau sampai kemudian ibu hamil, kemudian kena COVID-19, ini berpengaruh nggak sama bayinya? Sama janin? Sampai sekarang data dari WHO mengatakan belum ditemukan bukti transmisi vertikal. Jadi artinya pasien-pasien yang hamil dan positif COVID-19 belum ada bukti bahwa bayi-bayi yang lahir itu positif terkena. Jadi, dan sampel air ketuban dan dari ASI itu menunjukkan tidak adanya virus COVID. Oh, virusnya nggak ada. Tapi Dok, sejauh ini dokter praktek dapat nggak pasien yang hamil dengan positif COVID? Selama ini saya sih belum pernah dapat ya. Memang sih kalau kita di Bunda ya, sama dengan Dokter Dimple, kita semua pasien-pasien yang akan rawat inap, mau lahiran ataupun mungkin observasi ya, semuanya harus kita lakukan screening PCR. Oh, baik. Selama ini saya merawat pasien belum pernah dapat sih yang PCR-nya positif. Oh, baik. Dokter Gorga, siapa yang harus tetap datang ke dokter kebidanan? Jadinya siapa nih ibu-ibu hamil yang seperti apa yang dia tetap harus langsung datang? Iya. Ya, rekomendasi dari POGI kan mengatakan kalau ada keluhan kontraksi, ketuban pecah dini, hipertensi, lebar, perdarahan, atau mungkin merasakan gerakan bayi yang tidak seperti biasanya agak berkurang, itu perlu dilakukan kontrol ulang. Dan kadang-kadang kita juga harus spesifik ya, kan kondisi kehamilan bisa berbeda-beda. Sebelum kontrol ke dokternya, konsultasi dulu ke dokter yang bersangkutan, misalnya kehamilan dengan diabetes misalnya, atau IUGR misalnya, kehamilannya tidak terlalu baik perkembangan berat badannya. Nah itu kan kadang-kadang harus pemeriksaan USG yang rutin ya. Nah, jadi itu harus kadang-kadang ada pasien yang spesifik, tidak semua sama diperlakukan. Jadi perlu. Iya. Kan kebetulan nih dokter Gorga sama dokter Dimple dua-duanya di Bunda ya. Ini misalkan ya dokter, saya mau ke dokter Gorga, terus saya mau pakai telemedicine gitu ya. Ini saya nih telepon dulu ke bundanya, saya pengen minta dokter Dimple aja atau dokter Gorga aja gitu, bisa atau gimana sebetulnya? Ini pengaturannya gimana sih? Saya malah agak bingung sebetulnya. Ini ibu-ibu banyak yang nanya, gimana ya pengennya sama dokter yang itu, dokter yang pegang saya gitu misalkan. Itu gimana ya? Biasanya kalau di kita ya telepon ke call center dulu ya dok ya. Jadi ke call center nanti
dari depan call center akan mengatur jadwalnya, gitu. Kapan jam berapa dokternya yang bersangkutan available. Nah, nanti di sana akan dihubungkan gitu, Dok. Ada jam-jam tertentu, misalkan, jadi dokter tiap hari itu praktek pasien ada, praktek telemedicine-nya ada seperti itu? Iya, Dok. Benar. Oh, baik. Ya, kalau kita Lula, kalau misalnya ini kan ditentu praktek telemedicine-nya jam berapa. Ini kalau biasanya dokter-dokter yang lain sih, kalau di klinik Pasutri juga dia kasih jam, ya misalnya jam kayak saya jam 3 sampai jam 5 itu udah pasti praktek 2 jam. Tapi di 2 jam itu boleh terima pasien yang memang mau diperiksa ataupun boleh periksa pasien per telepon. Tapi di jam itu saja gitu. Oh, oke. Berarti di jam praktek jadi namanya ya, tetap saja ya. Kan yang telepon, misalnya habis ininya aja kita tinggal bilang ke apotekernya, kasih alamatnya, nanti uangnya ditransfer langsung kita kirim begitu. Tapi kalau misalnya mereka yang kayak tadi ada ketubannya nih, keputihan apa ketuban Dok, ini nah bangsa kayak gitu tentu harus diperiksa, tapi tentu mau melalui prosedur dulu yang lebih apa yang lebih kalau Objin ceritanya lain ya. Kalau sama Dokter Dimple nih sama anak kan macam-macam. Ada benjolan merah gitu ya kan ibu-ibunya. Dok, ini merah-merah Dok di kulit. Nah, kan dia nerangin juga kan susah. Apa per foto kah, apa per apa? Ini kayaknya dibahas lebih jauh deh kayaknya ya Dokter Boyke ya. Iya. Oke, Dokter Dimple, kita akan sisakan pertanyaan ini dan Dokter Dimple nanti akan menjawabnya setelah break yang berikut ini. Dan kemana-mana pemirsa, tetap di Kata Siapa? Kata dokter pastinya. Oke.